pada tahap yang ketiga ini, setelah dibaca surah Al-Fatihah, ayat kursi dan surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, maka ditiupkan, usapkan dengan niat untuk mengeluarkan semua jin, iblis, dan setan serta sihir yang telah dibakar tadi. Diusapkan dari kepala sampai kaki. Nah, kemudian dari kaki ini, di sini perbedaannya jemaah sekalian. Kalau di ke-1 yang kedua tadi hanya sampai kaki, maka yang ketiga ini setelah sampai kaki maka dinaikkan lagi dari kaki, perut, kemudian dikeluarkan seperti ini. Nah, biasanya kalau di dalam tubuh kita itu terdapat jin, terdapat sihir, santet ataupun guna-guna, maka akan ada efek yang akan kita rasakan setelah melakukan ruqyah mandiri ini. Biasa kita akan merasakan mual, muntah, ataupun merasakan kepanasan, merasa belakang sakit, dan lain sebagainya. Ini jika kita memiliki gangguan jin tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya jemaah sekalian tentang praktek ruqyah ini, nanti bisa dilihat pada video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita, sehingga pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk beraktivitas seperti biasanya. Baiklah saudaraku kaum muslimin, jika pada video-video sebelumnya yang kami tampilkan di channel YouTube Agus M94 adalah video-video tentang kami meruqyah orang lain, maka pada kali ini kami akan berbagi ilmu kepada saudaraku semua tentang cara meruqyah diri sendiri atau yang dikenal dengan ruqyah mandiri. Nah, ruqyah mandiri ini tidaklah sesulit seperti yang dilakukan oleh ruqyah yang pada umumnya, atau seorang peruqyah melakukan ruqyah kepada orang lain. Tidak sesulit itu. Akan tetapi ruqyah mandiri ini caranya sangat-sangat mudah, ya. Yang harus dilakukan di dalam ruqyah mandiri ini, yang pertama adalah kita sebagai orang yang ingin meruqyah diri kita harus dalam keadaan suci. Ini yang pertama, dalam keadaan suci, bebas dari hadas kecil maupun hadas besar. Nah, ini yang pertama sekali yang harus dilakukan. Setelah suci dari hadas kecil dan hadas besar, maka berpakaianlah menutup aurat, ya, memakai pakaian yang bersih. Lalu setelah itu pilih tempat yang bersih juga. Kemudian sebelum memulai ruqyah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sambil berniat agar bacaan Al-Qur'an yang kita baca ini diniatkan untuk melakukan ruqyah mandiri atau dengan niat mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tahap yang harus dilakukan. Nah, kemudian setelah ini dilakukan, setelah berdoa kepada Allah dengan berniat untuk melakukan ruqyah mandiri, maka yang harus dilakukan selanjutnya adalah menengadahkan tangan. Seperti kita berdoa kepada Allah, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dilakukan dalam 3 tahap, ya jemaah sekalian. Melakukan ruqyah mandiri ini dengan 3 tahap. Tahap yang pertama, ya, yang dibaca adalah Al-Fatihah, ya, surah Al-Fatihah. Kemudian ayat kursi, ya, surah ayat kursi atau surah Al-Baqarah ayat 255. Kemudian membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan surah An-Nas, masing-masing 1 kali. Boleh juga sampai 3 kali, ataupun mau ditambah dengan surah lain juga boleh. Nah, tapi yang standarnya adalah yang dibaca adalah Al-Fatihah, ayat kursi, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Nah, setelah dibaca,
ditiupkan di telapak tangan. Untuk tahap pertama ini ditiupkan telapak tangan. Pada saat meniupkan, sambil memohon kepada Allah, meminta kepada Allah agar pada tahap pertama ini Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari gangguan jin, iblis dan setan. Usapkan dari kepala, tangan, badan sampai kepada seluruh kaki kita. Ini tahap yang pertama. Kemudian setelah itu, setelah selesai tahap pertama yaitu membaca surah Al-Fatihah, membaca ayat kursi, membaca surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas dengan niat, ya, ditiupkan telapak tangan kemudian diusapkan ke seluruh badan dari kepala sampai kaki dengan niat untuk sebagai benteng atau meminta perlindungan kepada Allah. Maka tahap yang kedua, dibaca lagi surah yang sama, yaitu surah Al-Fatihah, ayat kursi, kemudian dibaca lagi surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas, ditiupkan di telapak tangan. Tiupkan telapak tangan sambil mengusap. Pada saat mengusap, niatkan usapan yang kedua ini, ya, dengan niat untuk membakar atau untuk menghancurkan semua jin, iblis dan setan yang berada di dalam tubuh kita. Nah, ini yang kedua. Nah, ini tahap yang kedua, yaitu membaca Al-Fatihah, membaca ayat kursi, membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, ditiupkan telapak tangan. Pada saat meniupkan sambil berniat memohon kepada Allah agar dengan ruqyah ini semua jin, iblis, sihir ataupun santet yang berada di dalam tubuh kita terbakar. Nah, minta kepada Allah demikian. Nah, kemudian setelah itu lakukan lagi tahap yang ketiga. Yang dibaca juga sama, yaitu surah Al-Fatihah, ayatul kursi, kemudian surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas, ditiupkan kembali. Cuman di sini ada perbedaan, ya. Kalau yang pertama itu niatnya untuk benteng, minta perlindungan kepada Allah agar diselamatkan dari gangguan jin. Kemudian yang kedua ini yaitu dengan niat untuk membakar atau memusnahkan semua jin, iblis dan setan ataupun sihir yang ada dalam tubuh kita. Maka pada tahap yang ketiga ini, setelah dibaca surah Al-Fatihah, ayat kursi dan surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, maka ditiupkan, usapkan dengan niat untuk mengeluarkan semua jin, iblis dan setan serta sihir yang telah dibakar tadi. Diusapkan dari kepala sampai kaki. Nah, kemudian dari kaki ini, di sini perbedaannya jemaah sekalian. Kalau di ke-1 yang kedua tadi hanya sampai kaki, maka yang ketiga ini setelah sampai kaki maka dinaikkan lagi dari kaki, perut, kemudian dikeluarkan seperti ini. Nah, biasanya kalau di dalam tubuh kita itu terdapat jin, terdapat sihir, santet ataupun guna-guna, maka akan ada efek yang akan kita rasakan setelah melakukan ruqyah mandiri ini. Biasa kita akan merasakan mual, muntah, ataupun merasakan kepanasan, merasa belakang sakit dan lain sebagainya. Ini jika kita memiliki gangguan jin tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya jemaah sekalian tentang praktek ruqyah ini, nanti bisa dilihat pada video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi cara ruqyah mandiri itu tidak susah, tidak seperti yang dilakukan oleh orang meruqyah orang lain. Jadi ruqyah mandiri itu sangat-sangat simpel. Jadi caranya tuh, yang pertama dalam keadaan suci dari hadis najis. Kedua, setelah dalam keadaan aurat tertutup. Lalu setelah itu tadahkan telapak tangan seperti ini, seperti kita berdoa. Boleh dipraktekkan sekarang, Kak? Nah, tadahkan seperti ini, kemudian dibaca Al-Fatihah 1 kali, ayat kursi, setelah itu tiupkan ayat kursi 1 kali, tiupkan Qul huwallahu ahad 1 kali, tiupkan Qul a'udzu birabbil falaq 1 kali, tiupkan Qul a'udzu birabbin nas 1 kali, tiupkan. Setelah ditiupkan, tadi kan ditiupkan semua kan? Lalu usapkan, pada saat mengusapkan dari kepala sampai kaki nih, niatkan usapan pertama ini untuk membentengi diri kita dari gangguan sihir, dari gangguan jin, iblis dan setan.
dari kepala sampai kaki. Nah ini cobaan pertama, bacaan yang langkah pertamanya. Kemudian yang kedua sama, ada 3 langkah. Langkah yang kedua yang dibaca juga Al-Fatihah, kemudian tiupkan, Ayatul Kursi tiupkan, Al-Falaq, Al-Ikhlas tiupkan, Al-Falaq tiupkan, An-Nas tiupkan. Setelah itu diusapkan lagi dari kepala sampai kaki. Cuman bedanya kalau yang pertama tadi niat untuk benteng kita, yang kedua ini niatnya untuk menghancurkan, memusnahkan ataupun membakar semua sihir, semua jin, semua iblis, semua setan yang bersarang dalam badan kita. Sambil begini. Niatnya tuh, niat yang kedua. Pada saat mengusapkan tuh diniatkan seperti itu, minta kepada Allah. Nah, ini kedua. Nah, pada tahap ini kalau memang ada jin apa tuh biasanya mual, muntah apa tuh itu akan dirasakan nanti, atau sakit bagian belakang, itu berarti menandakan ada jin dalam badan. Yang ketiga sama juga, yang dibaca Al-Fatihah tiupkan, Ayat Kursi tiupkan, Al-Ikhlas tiupkan, Al-Falaq tiupkan, An-Nas tiupkan. Kemudian cuman bedanya yang ketiga ini untuk mengeluarkan apa yang telah kita niatkan untuk kita bakar yang pada langkah yang kedua tadi. Nah, untuk mengeluarkan jin, iblis, sihir, santet, guna-guna yang telah kita bakar tadi. Niatkan dari kepala sampai kaki. Nah, ini yang ketiga nih biasa kalau memang anak tuh dahsyat, biasa efeknya tuh biasa muntah, macam-macam yang dimuntahkan biasa nanti. Nah, bisa benang, sepaku dan lain-lain nanti tuh. Bisa sekarang kita praktekkan Kak? Paham kira? Nah, sekarang kita sama-sama baca Al-Fatihah pelan-pelan ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan dari kepala sampai kaki dengan niat untuk benteng. Yang pertama ini untuk benteng dari gangguan jin, iblis, sihir, santet, guna-guna dan semua penyakit. Nah. Kemudian yang kedua baca lagi Al-Fatihah. Baca yang pertama cuman bedanya nanti untuk membakar dan memusnahkan semua sihir, semua jin, iblis dan setan yang ada dalam badan kita. Habis itu baru usapkan dari kepala sampai kaki. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illallah hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Dengan niat untuk membakar dan memusnahkan jin, iblis, setan dan sihir yang ada dalam badan. Nah, yang ketiga niatnya untuk mengeluarkan
hasil bakaran kita yang telah kita bakar, yang telah kita musnahkan dengan ayat-ayat tadi yang kita niatkan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengeluarkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Yang ketiga nih, tarik lagi ke atas, naikkan. Nah, gunakan. Ada rasa enggak? Panas kan? Nah, itulah contoh daripada ruqyah mandiri yang telah kami contohkan kepada pasien yang kami ruqyah. Maka saudaraku semua yang dimuliakan Allah, selamat mencoba untuk melakukan ruqyah mandiri. Jika saudaraku semua mengalami efek ataupun merasakan hal-hal seperti yang disebutkan, seperti panas, merasakan sakit badan ketika ruqyah mandiri, kemudian merasa mual, muntah, merasakan jantung berdetak kencang, ataupun merasa takut, ataupun hampir merasakan diri ini kesurupan, maka saran kami, jika saudaraku masih belum terlalu paham tentang cara meruqyah mandiri ini, ataupun takut jika dilanjutkan akan kesurupan, maka saran kami, carilah peruqyah yang benar-benar dia adalah seorang peruqyah syariah, dan minta kepada dirinya untuk meruqyah saudaraku semua. Tapi ingat, ketika kita melakukan ruqyah, yakinlah bahwa yang memberikan kesembuhan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan si peruqyah. Namun jika saudaraku berani, kemudian yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ruqyah mandiri, maka itu sangat-sangatlah bagus diamalkan setiap selesai sholat kita, sampai pengaruh jin, iblis, setan dan sihir yang ada di tubuh kita itu benar-benar hilang. Baiklah saudaraku muslimin yang dimuliakan Allah, sekian tentang tata cara ruqyah mandiri. Jika saudaraku merasa video ini bermanfaat, ayo sebarkan video ini kepada teman-teman yang lain, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe pada channel kami. Semoga saudaraku semua dan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah. Semoga kita semua diberikan kesembuhan dari semua penyakit yang sedang kita alami, dan semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah dan akan dimasukkan ke dalam surga firdausnya kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.